Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 10 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semuanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan sekali lagi saya baca untuk kita. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saudara, pagi ini renungan kita memiliki tema tentang suara kebenaran di tengah kebisingan dunia ini. Dalam menghadapi tantangan iman, saudara, kemarin di khotbah minggu saya menyampaikan salah satunya termasuk distorsi pencobaannya, tantangannya, yaitu kebenaran dibuat menjadi sedikit benar atau hampir benar. Saudara, ketika kita berbicara tentang mendengar suara kebenaran atau suara Allah di tengah-tengah kebisingan dunia ini, tentu saudara, karena saya dan saudara memiliki ikatan khusus dengan Allah. Ayat pagi ini menggambarkan bagaimana relasi kita. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Saudara, kalau kita belajar sedikit tentang domba atau tentang binatang yang sejenisnya yang biasa digembalakan, taruhlah umpamanya bebek, itu binatang di antara banyak suara dia bisa membedakan suara gembalanya atau bukan. Maka kalau kita memanggil yang akan datang kepada kita, atau kita sebagai gembala tentunya saya berbicara ini, maka adalah domba-domba kita. Nggak mungkin domba orang lain datang. Maksudnya relasi domba itu dengan gembala begitu dekat. Ketika saya dan saudara adalah anak-anak Allah, ketika saya dan saudara adalah domba-dombanya Allah, maka saya dan saudara mengenal, mendengar suaranya. Mendengar suara dan bisa membedakan ini kehendak Allah atau bukan. Kalau kita adalah domba-domba, bahkan sekalipun di tengah kebisingan, kita tetap bisa membedakan suara atau kehendak dari gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudara, memang kita tidak bisa pungkiri hari-hari ini, zaman di mana kita ada ini, zaman yang penuh dengan kebisingan, zaman yang penuh dengan kegaduhan. Kebisingan bukan hanya menyangkut apa yang kita dengar di telinga kita, tetapi juga suara-suara yang menggema dalam pikiran dan hati kita. Jadi bukan hanya suara-suara yang dari luar berisik, noisy ya, dalam kita telinga kita, tetapi juga apa yang ada dalam pikiran, dalam hati kita. Dunia berisik dengan tuntutan untuk menjadi lebih, memiliki lebih, terlihat lebih. Dunia ini selalu menuntut kita demikian. Kamu nggak lebih baik dari A, kamu nggak lebih ini dari B, kamu tidak lebih ini. Maka dunia menuntut kita untuk menjadi lebih, memiliki lebih, dan terlihat lebih. Ada suara yang begitu keras. Ambisi dunia ini membisikkan kepada kita. Kejar apapun yang membuatmu terkenal. Kejar apapun yang membuatmu bisa menjadi sukses. Kejar apapun yang membuat engkau bisa menggapai banyak hal. Itu suara yang terus menggema, baik dalam telinga kita maupun hati dan pikiran kita. Ada suara yang takut
ada suara yang tidak berani. Sehingga suara itu berkata, kau tidak cukup baik. Kau tidak cukup seperti A, seperti B, seperti C. Dan ada suara juga mungkin yang menyerukan supaya Anda kompromi. Suara lembut tapi beracun. Gak apa, sedikit saja. Tidak apa-apa kok. Toh semua orang juga melakukannya. Sudah ini tantangan iman sekarang. Dia melakukannya. Si B, si C melakukannya. Kenapa saya tidak? Dia senior saya melakukannya. Kalau dalam relasi bekerja. Dia atasan saya melakukannya. Dia, saudara, acuannya adalah karena orang melakukannya. Berarti saya boleh melakukannya dan tidak salah. Kalau kita domba-dombanya Allah, kita bisa membedakan. Kebisingan duniakah atau suara Allah? Kehendak Allah kah? Atau bujuk rayu dunia ini? Saudara, seringkali ketika kita berbicara tentang mendengar kehendak Allah, kita seolah tidak mampu membedakannya. Saudara, di tengah semua itu, Tuhan Yesus tidak berteriak. Di tengah-tengah kebisingan, yang menjanjikan popularitas, yang menjanjikan jabatan, yang menjanjikan kecukupan, yang menjanjikan segala kehormatan yang dunia ini tawarkan, begitu kencang berbicara. Tetapi Tuhan Yesus, ia berbicara lembut. Karena suaranya bukan untuk didengar oleh telinga yang sibuk, melainkan oleh hati yang sadar dan tenang. Tuhan tidak berusaha bersaing dengan kebisingan dunia. Justru ia memanggil kita keluar dari kebisingan itu. Sudah, ini prinsip rohani yang sangat penting. Di tengah-tengah kebisingan dunia ini, Tuhan berbicara lembut kepada saudara. Suara Tuhan tidak mau bersaing dengan suara yang keras di sekeliling kita. Bahkan di dalam hati dan pikiran kita. Suara itu lembut memanggil saya dan saudara. Suara itu lembut sekali. Memanggil saya dan saudara. Saudara, dalam beberapa pengalaman kehidupan iman kita, saya berani mengatakan kita karena saya yakin bukan hanya saya mengalami, kan? Saudara pun mengalami. Saya sering menghadapi hal-hal yang saya sulit memutuskannya. Dan biasanya saya selalu tunda dan tunda. Di tengah-tengah tunda itu, yang saya lakukan biasanya mengambil waktu tenang. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya harus putuskan apa? Mungkin orang-orang di sekeliling saya suka lihat lambat. Tapi ketika dalam lambat itu, saya sedang tidak diam. Karena saya ingin mendengar, Tuhan inginnya apa? Sudah di tengah-tengah kebisingan dunia ini, di tengah-tengah dunia yang selalu menuntut cepat, Tuhan ingin saya dan saudara tenang. Tuhan ingin saya dan saudara tenang. Sadar, tenang, dan mendengar suaranya. Mendengar suara Tuhan bukanlah kemampuan instan, melainkan hasil dari relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Domba bisa mengenal suara gembalanya karena ia selalu dekat dengan gembalanya. Saudara, kalau kita dekat dengan orang, kita pun tahu tanda-tandanya. Tapi kalau kita tidak dekat dengan orang, apapun nggak ngerti.
Signalnya pun nggak ngerti. Karena kita tidak dekat. Tuhan tahu ritme langkahnya, nada panggilan, dan arah pandangan sang gembala. Maksud saya, domba itu mengenal ritme langkah, nada panggilan, dan arah pandangan gembala. Dan itu sekali lagi tidak bisa didapat dengan instan. Kedekatan, relasi yang saya dan saudara selalu bangun di hadapan Tuhan, itu sangat penting. Itu makanya kadang kita bisa melihat kenapa yang satu ini bisa mendengar ini, yang satu tidak. Kenapa ini bisa dengan jelas kok Tuhan berbicara, tapi kenapa yang lain tidak? Karena mereka atau karena tidak memiliki relasi yang dekat. Ketika kita hanya dapat mendengar kebisingan dunia ini, ketika kita tidak membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, maka kita sulit membedakannya. Tetapi ketika saya dan saudara terus berusaha membangun relasi yang dekat secara pribadi, saya dan saudara memiliki kepekaan mendengar apa yang Tuhan ingin kehendaki. Suara yang lembut, suara yang tenang. Tuhan menyapa kita. Keintiman memang menimbulkan kepekaan. Keintiman menimbulkan kepekaan. Saudara, setiap hari kita harus melatih telinga rohani kita. Kita perlu melatih dengan diam di hadapan Tuhan, merenungkan firman-Nya. Kita perlu melatih dengan memeriksa setiap suara yang datang. Apakah itu membawa damai atau kegelisahan? Apakah itu mendorong kita kepada ketaatan atau hanya membenarkan keinginan diri sendiri? Dan kita perlu melatih dengan ketaatan. Karena ketaatan membuka telinga rohani lebih dalam dari sekedar pengetahuan. Saudara, ketika Tuhan ingin engkau lakukan, belajarlah taat. Sekalipun itu kadang berat. Sekalipun itu kadang sulit. Tapi ketika gembala kita bilang, lakukan, lakukanlah. Saudara, seringkali suara Tuhan datang sebagai bisikan yang menenangkan. Bukan petir yang menggelegar. Dunia biasa bisa membuat kita panik dengan berbagai kekacauan dan kebisingannya. Tetapi suara Tuhan membuat kita tenang dan yakin. Walau arahnya kadang sering menantang logika kita. Saudara, ketika hati kita terlatih mendengar suaranya, kita tidak mudah terseret oleh arus opini. Kita berjalan bukan berdasarkan kebisingan. Kita berjalan bukan berdasarkan arus kita melangkah kemana. Tetapi saya dan saudara berjalan berdasarkan kebenaran. Banyak atau tidak banyak mengikuti kita. Ada atau tidak ada yang mengikuti kita. Tapi belajarlah untuk tetap taat, setia, berjalan dalam kebenaran. Saudara, ada beberapa pertanyaan untuk kita di pagi ini. Suara apa yang paling sering mempengaruhi keputusan dan emosi Anda atau kita akhir-akhir ini? Suara Tuhankah? Atau suara yang lain? Apakah kita menyediakan waktu tenang setiap hari untuk benar-benar mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Nya? Membuat waktu, menyediakan waktu. Dan bagaimana kita bisa
lebih melatih kepekaan rohani agar tidak tertipu oleh kebisingan, oleh carut marut, oleh berbagai hal, suara yang keras-keras di sekeliling kita. Biarlah kita senantiasa membuka hati kita untuk bisa mendengarkan suaranya. Suaramu ku rindukan, buka telingaku. Suaramu ku rindukan, diamkan diriku. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Lebih sungguh lagi katakan di hadapan Tuhan. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyerah, ku menyembah, ku rindukan suaramu. Ku menyembah, ku menyerah ya Tuhan. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Bapa, dalam hiruk-pikuk dunia yang tak pernah diam, ajarlah kami untuk berhenti sejenak dan mendengar Engkau. Tenangkan badai dalam pikiran kami, agar kami dapat menangkap suara-Mu yang lembut namun penuh kuasa. Jadikan kami peka untuk membedakan antara kebenaran-Mu dan bisikan dunia yang menipu. Kami ingin mengenal suara-Mu lebih dalam, berjalan di jalan-Mu dengan hati yang taat, dan hidup membawa damai serta kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Kami sungguh rindu hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan biarlah kami memiliki senantiasa kepekaan akan suara dan kehendak Tuhan bagi kami.